Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngopi Pahit, ngobrol pintar seputar pajak dan informasi yang sedang hit. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tentang pemeriksaan pajak. Nah, kita sudah kedatangan dua narasumber nih. Ada Mas Doni. Halo, selamat pagi. Ya, halo. Ada Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Kita langsung saja ya. Nah, kalau ngomong tentang pemeriksaan pajak, nah saya penasaran nih, definisi pemeriksaan pajak itu apa sih sebenarnya? Boleh Mbak Dinda ya? Untuk pemeriksaan pajak sendiri adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Oke, seperti itu. Berarti ada dua tujuan ya. Yang pertama pemenuhan kewajiban, pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakan. Yang kedua tujuan lain tadi ya. Betul. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong tentang pemeriksaan nih, setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pastinya ada aturan yang melandasi ya. Nah, di pemeriksaan ini sendiri nih apa nih aturan yang melandasi tentang proses pemeriksaan pajak ini? Oke, jadi untuk pemeriksaan pajak sendiri itu pasti ada dasar hukumnya ya, dan undang-undang yang menaungi itu ada di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya. Untuk spesifiknya dia ada di pasal 28, 29, dan 30. Kemudian ada juga aturan turunannya misalnya seperti di PMK 17 tahun 2013, kemudian surat edaran terkait seperti itu Mas Dede. Oke, berarti lengkap ya aturan yang mendasari proses pemeriksaan ini ya. Betul. Jadi wajib pajak tidak perlu khawatir nih karena ada dasar hukum yang melandasi proses pemeriksaan pajak ini. Nah, ngomong-ngomong soal pemeriksaan, pasti ada petugas pemeriksanya ya. Betul. Boleh tahu nggak siapa aja yang bisa dijadikan atau bisa menjadi pemeriksa pajak? Oke, jadi untuk pemeriksa pajak sendiri itu ada dua ya. Jadi ada petugas pemeriksa pajak atau P3, Ya. kemudian ada juga fungsional pemeriksa pajak. Oke. Nah, kalau teman-teman yang di P3 atau tim P3 ini mereka untuk pemeriksaan yang dalam rangka misalnya penghapusan NPWP orang pribadi, kemudian yang misalnya pencabutan PKP seperti itu. Nah, sementara ada juga fungsional pemeriksa pajak yang ini menangani yang pemeriksaan untuk tujuan lain, kemudian pemeriksaan pemenuhan kewajiban perpajakan gitu. Tadi ya pemenuhan kepatuhan perpajakan. Iya, pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakan seperti Berarti itu. ada dua tadi ya, tim pemeriksa sama fungsional Pemeriksa pajak. Oke, baik. Tapi mungkin bisa ditambahin Mas Doni, mungkin dari Direktur Jenderal Pajak bisa menunjuk tenaga ahli gitu ya untuk membantu pelaksanaan dari pemeriksaan sendiri. Kayak Betul, gitu. betul. Oh, berarti nggak semata-mata dari DJP aja, tapi bisa ditunjuk tenaga ahli untuk Betul. membantu proses pemeriksaan tadi ya. Iya, karena kan kita juga mungkin katakanlah kita di bidang migas atau di bidang lain-lain juga pasti ada yang kita tidak menguasai segalanya, kita juga manusia yang butuh bantuan pihak lain. Oke, gitu ya. maka kalau nggak menguasai berarti bisa boleh minta bantuan dari pihak Betul. lainnya. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong nih masalah pemeriksaan ya. Sebenarnya pemeriksaan itu apakah inisiatif dari pemeriksanya atau ada usulan-usulan yang diberikan kepada pemeriksa bahwa wajib pajak ini harus diperiksa ini seperti apa? Oke. Jadi baik. mungkin Mbak Dinda dulu silakan. Mbak Baik, Dinda. kalau usulan itu bisa mungkin dari berbagai sumber ya. Ada dari analisis risiko dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Misalnya, apakah ternyata ada transaksi transfer pricing di situ? Apakah ada rekayasa transaksi keuangan di sana gitu? Atau mungkin ternyata ada nih informasi dari pihak ketiga atau memang ada dari hasil pemeriksaan sebelumnya mungkin diterapkan di apakah sudah diterapkan di tahun-tahun setelahnya seperti itu sih. Tambahkan dari Mas Doni? Oke, jadi saat ini kan memang kita sudah ada IOI ya, Automatic Exchange of Information. Jadi Direktorat Jenderal Pajak sendiri itu punya data pemicu dari berbagai pihak, misalnya kepemilikan aset, kemudian hutang piutang, penggunaan sumber daya misalnya listrik, air. Dari situ kan tercermin apabila sebuah usaha lapor omsetnya hanya 100 juta, ternyata penggunaan listriknya 50 juta, kan seperti itu agak-agak nggak wajar. Mungkin yang seperti itu trigger-triggernya kenapa dia bisa diperiksa, salah satunya Mbak Dinda. Berarti harus ada usulan gitu ya, nggak semata-mata karena inisiatif dari pemeriksaannya aja ya. Enggak, Harus tentu ada semuanya ada triggernya. dasar dan ada triggernya lah. Baik, Seperti itu. nah oke, kalau udah masuk nih usulannya, ada nggak kriteria-kriteria tertentu yang masuk ke dalam
wajib pajak yang harus diperiksa seperti itu? Apakah semua usulan itu diperiksa atau ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi dulu dari wajib pajak tersebut yang yang patut untuk diperiksa? Oke, kalau kriteria wajib pajak yang diperiksa itu sebenarnya sudah dituangkan dalam PMK 17 tahun 2013 sebagaimana diubah dalam PMK 184 tahun 2015. Ada kriterianya, misalnya untuk wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau yang rugi atau yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau yang ternyata wajib pajak ini melakukan penggabungan, peleburan atau pembubaran atau yang akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Ada juga yang memang wajib pajak ingin melakukan atau sudah melakukan namanya perubahan tahun buku, metode pembukuan atau adanya revaluasi aktiva tetap. Yeah. Dan bisa juga entah wajib pajak menyampaikan atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemeriksaan karena berdasarkan analisis risiko yang tadi dijelaskan sebelumnya gitu. Oh, seperti itu ya. Berarti banyak ya kriteria wajib pajak untuk diperiksa tadi ya? Iya, Oke, betul. baik. Nah, ini misalnya usulan udah masuk dan wajib pajak ini sudah memenuhi kriteria untuk diperiksa. Nah, berarti kita masuk ke alur pemeriksaannya ya. Baik. Nah, boleh nggak Mas Doni jelasin gimana sih sebenarnya alur pemeriksaan itu? Oke, jadi untuk pemeriksaan sendiri itu dasar kita memeriksa dari sebagai fungsional pemeriksa atau tim pemeriksa adalah namanya SP2, Surat Perintah Pemeriksaan. Nah, di surat perintah pemeriksaan itu tertuang siapa tim pemeriksa atau fungsional pemeriksa yang ditunjuk, kemudian siapa yang diperiksa, wajib pajaknya, apakah orang pribadi ataukah badan, kemudian ruang lingkup pemeriksaannya. Maksudnya ruang lingkup di sini ada tahun, kemudian ada masa pajak, kemudian ada jenis pajak. Nah, tahun di sini misalnya tahun 2022, kemudian untuk masanya apakah Januari saja, Desember saja, ataukah full 1 tahun. Ya. Kemudian untuk ruang lingkup lagi adalah jenis pajaknya, apakah PPh badan, orang pribadi, all taxes, atau SPT PPN, maksudnya untuk PPN, ataukah yang PPh seperti itu. Oke, berarti ini ya. Nah, setelah ada SP2, itu kita berlanjut, SP2 itu nanti akan disampaikan oleh tim pemeriksa. Ya. Setelah itu teman-teman pemeriksa akan memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor dengan surat panggilan untuk melakukan pertemuan pertama. Di situ kami akan menjelaskan hak dan kewajiban wajib pajak. Kemudian juga kami akan menjelaskan tujuan pemeriksaan, bagaimana prosedur pemeriksaan, alasan dilakukannya pemeriksaan. Untuk selanjutnya kami akan mempelajari data-data wajib pajak. Ya. Setelah itu kami akan meminjam data, kemudian melakukan konfirmasi, permintaan keterangan, melakukan konfirmasi juga ke pihak-pihak ketiga yang terkait dengan wajib pajak. Sampai akhirnya nanti muncul surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Di situ muncul berdasarkan hasil pemeriksaan kami menemukan koreksi-koreksi sebagai berikut dengan hasil pemeriksaan sementara adalah seperti ini. Oke. Nah, dari situ wajib pajak boleh menyampaikan wajib menyampaikan tanggapan paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang 3 hari. Di situ kalau misalnya wajib pajak tidak menyampaikan maka dianggap akan setuju dan kami akan mengundang wajib pajak untuk melakukan pembahasan akhir. Oke. Setelah pembahasan akhir maka kami juga akan menerbitkan nanti laporan hasil pemeriksaan serta produk hukumnya adalah surat ketetapan pajak. Untuk alurnya sih seperti itu, Mas Didi. Kalau kita ngomong alur, ada nggak sih jangka waktu pemeriksaan itu? Batas maksimal pemeriksaan itu ada berapa lama gitu? Oke, untuk pemeriksaan sendiri jangka waktunya ada 2. Jadi ada pemeriksaan lapangan, kemudian ada pemeriksaan kantor. Bedanya pemeriksaan lapangan itu kami tim pemeriksa akan turun ke tempat usaha wajib pajak Ya, untuk langsung ngecek. datang ke wajib pajaknya berarti Betul, karena kan misalnya dia bilang toko kami kecil tidak muat banyak gitu. Ternyata pas datang tokonya 5 lantai, luas gitu kan, seperti itu. Kemudian kalau yang di kantor itu hanya cukup wajib pajaknya saja yang datang ke kantor. Untuk jangka waktu sendiri untuk pemeriksaan lapangan itu 6 bulan masa awalnya ya, istilahnya masa pengujian, kemudian dapat diperpanjang sampai dengan 2 bulan. Selanjutnya setelah SPHP keluar itu adalah masa pembahasan, itu 2 bulan dari tanggal SPHP sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Jadi 6+2 atau 8+2 untuk pemeriksaan lapangan. Oke. Sementara pemeriksaan kantor itu lebih singkat ya. Singkat Jadi dia awalnya itu 4, dapat diperpanjang 2, kemudian pembahasannya sama 2 bulan jadi 4+2 atau 4 yang diperpanjang 2+2. Oke, Seperti itu. ya. Oke, baik. Nah, tadi sempat disinggung Mas Doni ya masalah hak dan kewajiban perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak yang Betul. diperiksa ya.
Nah ini sebenarnya wajib pajak juga perlu tahu nih, bisa nggak disampaikan apa aja hak dan kewajiban wajib pajak yang sedang diperiksa? Oke, untuk hak dari wajib pajak sendiri itu wajib pajak itu berhak untuk meminta kepada pemeriksa pajak diperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak, kemudian surat perintah pemeriksaannya, kemudian minta untuk diperlihatkan surat perintah pemeriksaan perubahan apabila memang terjadi perubahan tim pemeriksa pajak. Kemudian bisa juga meminta penjelasan terkait alasan dan tujuan kenapa dilakukan pemeriksaan ini. Kemudian menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan kemudian berhak untuk mengajukan permohonan apabila permohonan pembahasan dengan tim quality assurance apabila memang dalam hasil akhir pada saat pembahasan ternyata masih belum ada kesepakatan nih antara wajib pajak dengan tim pemeriksa pajak gitu. Kemudian yang terakhir adalah berhak untuk memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan melalui kuesioner seperti itu sih. Oke, baik. Itu kan tadi haknya ya. Kalau kewajibannya bisa, Mas Denny? Jadi untuk kewajiban dari wajib pajak sendiri adalah untuk meminjamkan dokumen yang terkait dengan pemeriksaan, kemudian memberikan bantuan dalam proses pemeriksaan, misalnya ketika kami memerlukan konfirmasi seperti itu. Kemudian mengizinkan akses data dan mengizinkan pemeriksa ini untuk masuk ke ruangan-ruangan yang dianggap tempat penyimpanan yang penting. Karena misalnya ada ruang dokumen, ruang server dan lain sebagainya atau ruang gudang. Nah, kalau misalnya wajib pajak ini tidak memberikan akses, itu tim pemeriksa boleh melakukan penyegelan atas ruangan tersebut sampai dengan nanti yang berwenang itu boleh membuka ruangan itu atau mengamankan ruangan tersebut karena takutnya nanti ada ruangan yang memang untuk dokumen dan dokumen nanti diganti atau lain sebagainya. Oh gitu, berarti berak sampai menyegel ya. Tim pemeriksanya berak sampai menyegel ruangan dari wajib pajak. Oke. Kalau bisa saya simpulkan berarti kan wajib pajak ini dari haknya kita lihat bahwa mereka tidak harus langsung percaya ya bahwa dia sedang diperiksa. Makanya tadi dia berhak untuk diperlihatkan ya tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaannya. Betul. Nah, lalu berarti setelah dia diberikan haknya berarti dia kewajibannya harus kooperatif berarti ya? Iya, Oke, seperti dokumen itu ya. dan lain-lain. Oke, baik. Nah, nih kalau yang saya tahu kan hasil akhir dari pemeriksaan tadi setelah yang seperti yang disebutkan oleh Mas Doni adalah SKP ya. Betul. SKP itu kan bisa dijelaskan SKP itu apa aja? Bentuk SKP itu? Oke, jadi SKP itu adalah surat ketetapan pajak. Nah, jadi jenisnya sendiri ada 4 ya, surat ketetapan pajak nihil, jadi tidak ada nominal pajak yang masih harus dibayar. Kemudian ada surat ketetapan pajak kurang bayar kalau misalnya masih ada yang perlu dibayar atau kredit pajaknya itu lebih kecil daripada pajak terutangnya. Oke. Kemudian ada surat ketetapan pajak lebih bayar apabila kredit pajaknya itu lebih besar daripada pajak yang terutang. Ya. Kemudian ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Kalau misalnya sebelumnya sudah pernah diterbitkan surat ketetapan pajak, ternyata ada data baru nih, ada novum sehingga kami menerbitkan surat ketetapan pajak baru yang mengakibatkan adanya tambahan pajak terutang. Oh gitu. Berarti setelah keluar SKP KB pun masih bisa ada tambahan lagi ya? Betul. Jangankan SKP baru, pemeriksaannya aja bisa diulang kalau misalnya ada novum atau data baru yang ditemukan setelah pemeriksaan itu ditutup. Jadi misal kami memeriksa untuk tahun 2022. Ternyata pemeriksaan ini selesai nih tahun 2023. Ternyata ada data baru yang kami temukan yang sebelumnya belum ada di pemeriksaan. Itu boleh kita buka lagi, kita periksa kembali wajib pajak Seperti tersebut. itu ya. Oke. Baik. Nah ini misal nih wajib pajak sudah menerima nih, sudah diterbitkan SKP dan statusnya SKP KB ya, surat ketetapan pajak kurang bayar. Oke. Dan sudah diberikan ke WP. Ada nggak upaya hukum yang bisa dilakukan wajib pajak tersebut kalau sudah sampai terbit SKP-nya? Oke, setelah wajib pajak ini menerima SKP ada 2 upaya yang bisa dilakukan dan ini pilihan, tidak bisa dilakukan keduanya. Yang pertama yang tanpa resiko adalah permohonan penghapusan sanksi. Ini bisa diajukan, yang pertama itu tidak terbatas jangka waktunya, tapi yang kedua paling lama 3 bulan sejak surat keputusan hasil pengurangan atau penghapusan sanksinya itu diterbitkan. Nah, kalau untuk penghapusan sanksi ini, jadi katakanlah di SKP tadi ada nominal 10 juta dan terbit tanggal 1 Januari, maka wajib pajak ketika mengajukan permohonan penghapusan sanksi itu misalnya 6 juta ini pokoknya, kemudian 4 juta adalah sanksinya, maka yang 4 juta ini dapat dimohonkan untuk dihapuskan. Itu adalah keputusan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan hasilnya sendiri bisa mengabulkan seluruhnya, menghapus 4 juta itu
atau mengabulkan sebagian nominalnya tergantung yang dikabulkan atau menolak seluruhnya. Dan wajib pajak juga bisa mengajukan ini 2 kali. Jadi kalau misalnya yang pertama ditolak seluruhnya atau diterima sebagian, misalnya yang awal diterima hanya 1 juta. Nanti wajib pajak bisa mengajukan lagi, siapa tahu dia bisa ditambah ya yang dikurangi, jadi yang dibayar tidak terlalu banyak. Itu untuk permohonan penghapusan sanksi. Penghapusan sanksi, ya. Kemudian ada juga namanya keberatan. Jadi kalau merasa wajib pajak ini yakin, saya tidak sepakat dengan tim pemeriksa, saya punya data, saya punya dasar hukum, dokumen-dokumen dan bukti yang kuat, maka saya bisa wajib pajak itu nanti bisa mengajukan keberatan. Ya. Nah, keberatan itu diajukannya sama ya melalui kantor pajak, nanti akan diteruskan ke jenjang yang di atasnya. Ya. Keberatan itu tapi ada risikonya. Dia sanksinya sebesar 30% dari pajak yang masih harus dibayar. Dan sama seperti permohonan penghapusan sanksi, keberatan itu juga ada diterima seluruhnya, kemudian diterima sebagian atau ditolak seluruhnya. Oke, baik. Nah, setelah keberatan ada lagi itu namanya adalah banding. Banding itu resikonya adalah kenaikan 60% dari pajak yang masih harus dibayarkan. Yeah. Kemudian banding juga ada hasilnya apakah menolak seluruhnya, menerima sebagian atau menerima seluruhnya. Kalau wajib pajak masih tidak puas, maka masih ada upaya hukum lain yaitu peninjauan kembali. Mungkin untuk upaya hukum ada 2 jalur itu tadi Mas Dede. Oke, berarti ada 2 tadi ya. Yang pertama permohonan penghapusan sanksi, yang kedua keberatan ya, keberatan sampai banding dan PK ya. Betul. Oke. Kalau keberatan sendiri bisa nggak nanti ada kemungkinan nggak kalau hasil dari keberatan itu malah menambah kurang bayarnya atau harus sesuai dengan SKP yang terbit di awal? Bisa ditambah berarti ya. Jadi keberatan itu bahkan bisa menambah karena ternyata pada saat proses pemeriksaan tim penelaah keberatan dari Kanwil itu menemukan data-data baru yang sebelumnya tidak ditemukan oleh tim pemeriksa. Itu kan bisa jadi malah jumlah kurang bayarnya bisa bertambah dan itu beberapa kali terjadi ya. Iya. Jadi berarti kalau untuk wajib pajak yang mau mengajukan keberatan harus lebih berhati-hati berarti ya. Betul. Jadi harus benar-benar yakin nih datanya yakin, valid dan sesuai dengan kondisi. Iya, dan harus punya bukti-bukti ya. Betul. Oke, baik. Nah, ini misalnya nih ada wajib pajak tadi yang kita sambung ke tadi. Dia terbit SKPKB kurang bayar. Dia tidak mengajukan keberatan, tidak mengajukan penghapusan sanksi, tapi dia tetap tidak mau membayar nih. Apa sih risiko dari wajib pajak yang tersebut yang nggak mau membayar SKP yang sudah terbit tadi? Oke, untuk jatuh tempo pembayaran SKP tadi kan 30 hari ya sejak terbitnya SKP. Nah, kemudian akan apabila wajib pajak masih belum melakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu 30 hari tersebut akan muncul namanya tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak ini dilakukan oleh teman-teman kami di bagian penagihan, mulai dari surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan dan lelang. Untuk jangka waktunya sendiri mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Doni. Oke, jadi kita ambil contoh misalnya SKP itu terbit di tanggal 1 Januari. Ya. Maka jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari dan 7 hari setelah jatuh tempo itu akan diterbitkan surat teguran oleh teman-teman jurusita atau bagian penagihan. Ya. Nanti setelah itu ada 21 hari akan diterbitkan surat paksa dan penagihannya ini sudah masuk ke penagihan aktif. Oke. Gitu. Ya. Nah, setelah masuk ke surat paksa maka 2 kali 24 jam bukan hari ya. Jadi 2 kali 24 jam karena hitungannya jam itu nanti akan naik ke surat perintah melakukan penyitaan. Ya. Nah, setelah itu dari SPMP tadi 14 hari maka dilanjutkan dengan pengumuman lelang dari barang sitaan. Dan selama proses ini sebenarnya wajib pajak masih boleh membayar supaya barangnya tidak dilelang, misalnya mobil atau yang lain yang ada nilai sentimen. Nah, setelah pengumuman lelang 14 hari ini akan dilakukan lelang. Pertama kalau misalnya untuk barang-barang tertentu dia sampai lelang yang kedua. Oke, baik. Berarti itu tapi kalau sudah masuk ke jatuh tempo udah ranahnya penagihan ya, bukan Betul. pemeriksaan lagi ya, seperti itu ya. Oke. Bahkan tadi barang yang sudah barang-barang yang wajib pajak bisa sampai disita ya kalau tidak membayar tadi ya. Betul. Oke, baik. Nah, baik itu tadi seputar pemeriksaan yang udah kita bahas panjang lebar. Keren sekali ya Mbak Dinda, Mas Doni yang udah memberikan kita informasi tentang pemeriksaan ini. Untuk terakhir nih ada nggak closing statement yang harus diketahui oleh wajib pajak tentang pemeriksaan ini? Boleh Mas Doni atau Mbak Dinda? Mungkin untuk closing statement dari kami tim pemeriksa pajak adalah yang pertama, wajib pajak itu tidak perlu takut dengan tim pemeriksa karena pemeriksaan ini hanyalah melihat wajib pajak itu seperti apa pembukuannya. Kami akan membandingkan dengan data yang ada. Jadi ketika misalnya
wajib pajak pembukanya sudah rapi, sudah sesuai dengan kondisi sebelumnya, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Kami hanya melakukan persandingan seperti itu. Kemudian kalau misalnya dari sisi kooperatif, kemudian memberikan keterangan dan meminjamkan data, itu tentunya juga itu adalah kesempatan wajib pajak untuk membantu kami untuk membantu wajib pajak justru. Karena ketika misalnya wajib pajak kooperatif dan memberikan dokumen yang cepat, kami juga menganalisanya lebih cepat. Proses pemeriksaan bisa lebih cepat selesai seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti wajib pajaknya cepat memberikan dokumen, ketika ditanya konfirmasi itu juga penjawabnya cepat, kami juga akan cepat di situ untuk menyelesaikan proses pemeriksaan. Karena pemeriksaan sendiri juga bisa menghasilkan SPT lebih bayar yang akhirnya wajib pajak sendiri juga dapat cash flow dari situ ya. Betul, diuntungkan di situ. Dan juga satu lagi adalah semua pelayanan perpajakan itu kan tidak dipungut biaya dan kami sesuai dengan fakta integritas pada awal pemeriksaan, tim pemeriksa tidak menawarkan, menjanjikan dan tidak menerima apapun dari wajib pajak. Sehingga tidak perlu lagi takut terkait kenapa saya diperiksa, kenapa yang lain gak diperiksa. Mungkin seperti itu ya dari wajib pajak. Sehingga pemeriksa itu tidak perlu ditakuti, cukup bekerja sama dengan kami untuk kooperatif dalam proses pemeriksaan sesuai ruang lingkupnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Didi. Baik, terima kasih Mas Doni tadi ya. Ya, dengan closing statement tadi berakhir pula podcast kita pada kesempatan ini. Nah, untuk semua wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak menghimbau agar menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Nah, jangan sampai menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tidak benar ya. Karena jika sudah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar-benar, ya mudah-mudahan tidak sampai masuk ke ranah pemisahan. Ataupun kalau sampai masuk ke ranah pemisahan, nanti hasilnya juga akan sesuai dengan pemenuhan kepatuhan yang sudah dijalankan seperti itu. Ya baik, kita akhiri saja podcast kita kali ini. Terima kasih Mas Doni, Mbak Dinda atas waktunya ya, keren sekali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.